doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Para dewan asatidzah, para alumni, para santri yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, berkat taufik hidayah dan pertolongan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama bisa hadir di kegiatan pertemuan alumni. Alumni itu ada dua, Ibu. Kalau bahasa Jawa, ada alumni yang alim dan alumni yang alum. Alum tahu alum bahasa Jawa. Alum itu bahasa kitanya kering sebelum berkembang. Jadi ada alumni yang alim, ada alumni yang alum. Nah, saya ini mungkin termasuk alumni yang alum, karena bikin pesantren gak jadi-jadi. Pengennya Umi, pengennya saya itu punya angan-angan kalau punya pesantren itu punya teman sholat bisa jamaah bareng. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan lahir saya suruh jadi pejabat. Jadi sekarang ini alhamdulillah Umi jadi suaminya alumni Aryat sekarang ini jadi rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi jelek-jelek begini rektor. Jadi kalau mungkin nanti adik-adikku santri-santri Aryat pengen melanjutkan pendidikan nyambung sanad ilmu, karena orang Cianjur ini sanad ilmunya ke Banten. Kuliahnya di Banten, nanti biar ketemu sama saya. Ketemu sama saya di sana juga ada pesantrennya. Istrinya rektor dulu nyantri di Aryat. Ya semuanya nggak ada mimpi, karena ini garis Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-tayyib al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yakin pokoknya ini gak usah pacaran ya, gak usah pacaran, karena janji Allah at-tayyibuna lit-tayyibat. Gadis yang solehah insya Allah dapatnya perjaka yang soleh, insya Allah dapat gadis yang solehah. Sebaliknya gadis yang tolehah dapatnya perjaka yang toleh, pakai to. Soleh, kalau jelek toleh pakai to. Tuh, cuma shot sama to ayo maknanya udah beda kalau bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan ini termasuk yang solehah. Istri saya juga solehah, makanya ya dapatnya suami yang soleh cekek-cekek gitu. Nah, kita siang hari ini ngaji. Alhamdulillah saya suruh ngaji kitab malah lebih senang daripada ceramah. Kalau ceramah mah harus ngumpulin bahan. Kalau gini kan cuma bacain doang. Halaman apa atau hal berapa tadi Umi? Dari awal. Biar pengantarnya mah gak usah. Pengantar mah gak usah. Ini aja. Al-mar'atu indal arab. Al-mar'atu Indal arab.
minta azan. Halaman sabaraha? Halaman 1. Al-mar'atu 'indal 'arabi fil jahiliyah. Ai hadhihi maksudnya bermula ini adalah al-mar'atu, pembahasan mengenai perempuan 'indal 'arabi menurut orang Arab fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Alhamdulillah, makanya kita ini hidup di era Islam. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, itu perempuan kagak gak ada harganya. Makanya kita kaji, lam yakun adalah tidak ada lil mar'ati bagi perempuan apa hakul irsi, hak untuk menerima warisan. Dulu orang Arab kalau punya anak perempuan, maka anak perempuan enggak mendapatkan. Kasihan kagak? Kasihan, laki-laki dapat warisan, perempuan kagak dapat. Padahal yang ngurmat orang tua kira-kira laki-laki apa perempuan? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ketika ibu kita sudah lansia, sudah menjadi janda, orang tua kita yang laki-laki sudah tiada, maka yakin yang ngasuh ibu kita, yang merawat orang tua kita adalah. Tapi perempuan zaman dulu kagak dapat Alhamdulillah kita dapat. Wakanu, dan adalah mereka yakuluna, orang-orang kafir Quraisy jahiliyah berkata fidzalika, mengenai kedudukan hukum perempuan gak dapat warisan, la yarithuna illa ma yahmilus sayf, tidak mendapatkan warisan, tidak mewarisi kami, la yarisu, tidak mewarisina kepada kami, ilaman, kecuali orang yahmilu, yang gotong as-sayfa, pedang. Zaman dulu patokan orang mendapatkan warisan adalah orang yang mau perang. Jadi kalau ada gontok-gontokan anggota keluarga, siapa yang paling di depan, maka dialah yang berhak mendapatkan warisan. Ini kalau misalnya ada kampung berantem, yang berantem siapa? Laki-laki. Perempuan? Ada kali-kali. Zaman sekarang makanya kadang-kadang aneh ketika kita melihat Facebook, ada gadis-gadis, untung ini gak ada, yang sekolah di SMA, sekolah di SMP. Ya Allah, anak sekolah perempuan lagi main jambak-jambakan, pada ngegeng-ngegengan, main bully-bulian, berantem sono sana sini, viral di media sosial. Nah, kalau yang model begitu berarti perempuan itu seperti kelakuan orang zaman jahiliyah. Nah, orang zaman jahiliyah perempuan itu nggak dapat warisan dikarenakan perempuan dianggap nggak punya peran. Dalam hal apa? Membela harga diri dalam suatu keluarga, dalam suatu kampung, maka nggak dapat warisan, kata orang kafir. Wa yahmiya al-baydota, dan orang yang yahmiya, yang merawat al-baydota, kalau secara harfiah maknanya putih, ini maksudnya adalah harga diri. Jadi itu alasan orang kafir kenapa perempuan gak dapat waris. Lam yakun, tidak ada lil mar'ati, buat perempuan, ala zaujiha, atas suami yang telah meninggal dunia, ayu hakin, hak apapun. Begitupun pula kalau ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan mantan istri gak dapat waris. Dulu di zaman, sekarang dapat. Hatta, mohon maaf, ini mohon maaf nih, hatta mohon maaf. Sekarang ini kan saya punya mahasiswi, misalnya begitu.
Mahasiswi kadang-kadang sekarang ini kalau nyari perjaka nggak mau. Kenapa? Perjakanya nganggur. Ya, diajak makan bakso bersama, yang traktir bukannya cowoknya tapi ceweknya. Maka sekarang ini banyak ngetren perempuan nyari yang laki-laki yang sudah mapan. Yang sudah mapan. Boleh enggak? Ya boleh aja. Hatta aki-aki, mohon maaf, ada santri sini misalnya nikah sama aki-aki umur 85 tahun, mau? Mau enggak? Pas malam pertama belum diapa-apain, kaget mati. Ya, malam pertama belum diapa-apain, kaget mati. Gitu. Istri yang baru dinikah walaupun hanya sekedar 2 jam dalam Islam sudah dapat waris. Tapi kalau dulu enggak. Kalau ada perempuan menjadi istri seorang laki-laki walaupun berumah tangga sekian puluh tahun, suaminya mati kagak dapat warisan zaman dulu. Walaysa, dan tidak ada litul laki buat perempuan-perempuan yang dicerai. Apa? Adadun mahdudun, bilangan yang dibatasi. Maksudnya apa? Enggak memiliki iddah. Kalau Islam kan enggak. Seorang istri diceraikan oleh suami, cerainya roj'i, maka wajib menjalankan iddah sebelum dia menikah lagi. Berapa? Kalau dia masih produktif, masih menstruasi, tidak menopause, maka dia wajib menjalankan iddah 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10. Itu Islam yang mengajarkan. Nah sekarang ini juga orang-orang nggak pada perhatian yang soal begitu. Ini ditinggal mati suami, nggak kalah sama suami ketika ditinggal istri. Artinya baru seminggu ditinggal mati sama suaminya, dia sudah lirak-lirik nyari perjaka, nyari duda, siapa yang mau ngawinin saya. Sekarang tidak diperhatikan menjalankan iddah atau tidak. Padahal iddah ini ketentuan di dalam Islam, dan alhamdulillah nih penting saya sampaikan. Ada orang Jerman yang telah meneliti tentang kenapa Islam mengajarkan iddah, menjalankan iddah. Ini saya sampaikan ilmu ilmiah. Dalam ilmu biologi dikenal namanya ilmu sidik jari. Ilmu sidik. Jadi ibu-ibu mohon maaf kalau ini kan belum pernah dipegang oleh laki-laki. Ibu-ibu yang pernah dipegang sama suaminya, itu ibu-ibu kalau di-scan sekarang ini ya, itu penuh dengan sidik jari. Penuh dengan sidik jari. Nah, sidik jari itu akan hilang bapak dan ibu dalam ilmu biologi. Riset orang Jerman yang akhirnya orang itu masuk Islam membenarkan tentang ketentuan iddah. Kenapa? Karena dalam riset dia ternyata perempuan kalau sudah menjalankan iddah selama minimal 100 hari itu sidik jarinya sudah hilang. Jadi kalau sudah ditinggal mati lewat 100 hari itu sidik jarinya baru hilang. Tapi kalau ditinggal mati baru sebulan masih ada sidik jari. Sidik jari itu ternyata berpengaruh terhadap perkembangan hormon seorang perempuan. Karena seorang perempuan ketika ada sidik jari dicentuh oleh laki-laki yang membuat awalnya ini anaknya siapa, misalnya mohon maaf, istri saya kan anaknya Ki Rohime. Lah kalau saya kan orang Demak, jauh banget kan Demak sama Jakarta. Sekarang karena di sini di tubuhnya istri saya banyak sidik jari saya. Banyak sidik jari saya. Makanya apa? Muka yang awalnya ini anaknya siapa, ini anak siapa, karena ada sidik jari, mukanya mirip nih. Makanya yang namanya berjodoh itu kan biasanya mukanya mirip. Karena apa? Karena ada sidik jari. Kalau sidik jarinya sudah kagak ada, miripnya hilang. Itu penelitian ilmiah. Nah, di dalam
orang kafir Quraisy tidak mengenal iddah. Li ta'addudi zaujati adadun muayyinun, dan begitu pula di zaman jahiliyah tidak ada li ta'addudi zaujati poligami adadun muayyinun, bilangan yang ditentukan. Kalau di dalam Islam ditentukan poligami boleh maksimal berapa? 4. Maksimal 4. Fangihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini ya. Masna artinya berapa? Kalau belajar fikih tarik maji, artinya bukan 2 sebetulnya. Adat murokab masna itu isnain summa isnain. Berapa berarti? 4. Wasulasa ini tarik maji juga. Salasun wasalasun berapa? Berapa? Nah, waruba'an berapa? Arbaun wa arbaun. Ini makanya Pak Karno mohon maaf istrinya lebih dari 4 karena beliau menggunakan kaidah bahasa Arab. Karena memang begitu kalau sisi i'rabnya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu tidak cukup memahami secara rasio, tetapi secara simai. Orang Islam itu sumber ilmu ada 2, bukan cuma mutlak, tetapi juga sumber itu dari mana? Sumber itu dari para guru, ya, para guru. Makanya berguru itu penting. Walaupun sekarang zaman sudah canggih, orang belajar Al-Quran tinggal muter aja murotal di YouTube, tapi tetap wajib belajar ketemu sama guru. Walaupun belajar fikih ada di YouTube macam-macam, ada kitab digital, tetapi wajib juga berjumpa dengan guru. Kenapa? Karena tadi kalau orang membaca fangihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini kalau bahasa Arab artinya bukan 2, 3, 4, tapi 4, 6, 8. Makanya Pak Karno begitu. Lah kalau saya nggak berani, takut dipukul sama gagang sapu sama istri. Kenapa? Karena guru-guru kita ngajarin bahwa poligami memang prakteknya adalah maksimal 4. 4 itu bukan karena teks Al-Quran sulasa wa ruba', tetapi apa? Karena praktek real orang-orang alim zaman dulu bahwa memang istrinya nggak boleh lebih dari 4. Maka berguru itu wajib. Santri-santri alumni ini wajib tetap silaturahim sama gurunya. Sebab apa? Besok di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah itu ketika kita di padang mahsyar, ciri-cirinya orang masuk surga itu adalah mereka rombongan. Nggak ada orang yang masuk surga itu sendiri-sendiri. Kalau ada orang masuk surga sendiri-sendiri pasti ditolak oleh Allah. Yang masuk surga itu semua rombongan. Wa yawma nasyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina wirda. Ciri-cirinya orang penghuni surga itu rombongan. Kalau yang masuk neraka sendirian. Maka kita ini sekarang ini pada dasarnya lagi melobi Umi Hajah Limas supaya dihapus sebagai rombongan beliau. Besok masuk surga nggak ditanya namamu siapa, tiketnya mana, kagak. Nanti cukup rombongannya Umi Hajah Limas masuk. Amin ya robbal. Makanya butuh punya guru. Lah kalau nanti gurumu itu YouTube, gurumu mana, rombongan mana, bingung tuh YouTube. YouTube-nya udah kagak fungsi. Karena YouTube itu nggak akan hidup di yaumil qiyamah. Tapi kalau guru tetap hidup di yaumil qiyamah. Karena mimma yalhiqul mu'minu ba'da mautihi fi yaumil qiyamah.
sesuatu yang bakal kita jumpai setelah kita nanti mati bagi orang mukmin. Satu, ilman 'allamahu wa yansyurhu, ilmu yang diajarkan dan yang ditebarkan. Jadi yang ilmunya Umi Hajah Imas ini nanti besok di yaumil qiyamah itu muncul ilmunya, hidup itu. Yang kedua, waladun sholihun tarakahu, anak soleh yang ditinggalkannya, wa mushafun warisahu, mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini yang disedekahkan itu nanti muncul lagi, wa masjidan banahu fid dunya, termasuk masjid yang dibangun di dunia itu besok tuh nongol. Yayasan ini mohon maaf, walaupun kiamat nanti hancur, besok di yaumil qiyamah Aryat ini nanti ada di surga. Aryat ini nanti di surga ada bangunan Aryat. Cuma Aryat itu nanti ketika di surga berisik. Berisiknya bukan kayak kamu berisik main sekarang. Berisik, kenapa berisik? Ya Allah, saya sendiri sekian gitu ya. Terus mau apa Aryat, bangunan Aryat? Kata bangunan Aryat ini nanti, ya Allah, saya ingin dulu tukang yang bangun saya tarik ke masjid, yang nyumbang saya ajak masuk ke masjid, yang guru-guru ngajar di Aryat masukin ke sini, santri-santri yang ramein pondok Aryat tarik ke sini. Itu besok di yaumil qiyamah begitu. Makanya alhamdulillah kita masih tetap mondok gitu. Wa kanu idza mata, dan tatkala mati sapa ar-rajulu seseorang, walahu zaujatun, dan orang yang mati itu punya seorang istri, wa auladun, dan anak-anak, min ghairiha, dari bukan anak, maksudnya anak bukan anak kandungnya. Kana maka hak liwaladil akbari, kana maka berhak siapa al-waladu, anak al-akbaru yang paling gede, ahakku adalah berhak bizaujati abihi min ghairihi, untuk mewarisi emak tirinya. Zaman dulu begitu. Misalnya orang tua kita punya istri 2, itu nanti kalau orang tua kita meninggal dunia, maka istri mudanya orang tua kita itu diwarisi oleh kakak laki-laki kita yang paling gede. Itu zaman dulu, perempuan gak ada harganya zaman dulu. Maka alhamdulillah kita ini hidup di zaman Islam, maka perempuan harus punya harga diri, jangan murah meriah dikasihkan sama laki-laki kayak buah-buahan yang dijual sama abang-abang tukang buah di pinggir pasar. Tiap kali ada orang yang melihat buah-buahan dipegang, habis dipegang, kalau dibeli alhamdulillah dipegang uang, dipencet, habis itu kagak jadi pak, ya lewat lagi, pencet lagi, kagak jadi pak. Jangan murah seperti itu. Tapi apa? Sepertilah buah-buahan yang ada di supermarket, dikasih plastik, dikasih apa namanya? Ya dibungkus rapat, ya. Nah, pokoknya ada tulisan, siapa megang harus membeli, begitu. Siapa megang harus membeli. Artinya perempuan harus begitu. Jangan mudah, ya. Jangan mudah. Murah dikasihkan laki-laki, apalagi laki-laki yang gak tanggung jawab. Fahuwa, maka bermula anak yang paling gede, yaktabiruha, menganggap zaujatu abihi min ghairihi, yaitu mak tirinya, irsan, menjadi warisan, kabaqiyati amwali abihi, seperti harta peninggalan bapaknya yang lainnya. Itu kondisi zaman jahiliyah. Jam berapa nih? Udah maghrib kan? Satu paragraf lagi. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma, dari Abdullah dan Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, karena adalah ar-rajulu, seorang laki-laki, idza mata, tatkala mati siapa abuhu, bapaknya, auhamuhu, atau paman, ya, paman tapi paman dari ibu, ya.
Bahwa maka bermula ia ahakku, maka lebih berhak biimratihi, mewarisi istrinya, insya'a kalau dia berkenan, amsakaha maka dipertahankan menjadi istrinya yang ada di dalam rumah, au yahbisuha atau menawannya, hatta taftadi bisodaqiha sampai dapat ditunaikan membayar maharnya, au tamutu atau sampai mati, fayadhabu bimaliha sehingga hilang harta yang dimilikinya. Itu gambaran kondisi perempuan di zaman jahiliyah. Gimana apa tadi? Satu, perempuan itu tidak punya hak warisan. Yang kedua, ya dia tidak menjalani iddah. Ketiga, kalau ada orang poligami mau dijadikan istri yang ke-100 boleh. Zaman dulu. Kemudian yang keempat yang dijelaskan di sini adalah anak laki-laki bisa mewarisi mak tirinya. Naudzubillah min. Barangkali itu sajalah ya, sekedar perkenalan ya, sekedar perkenalan. Intinya jaga marwah kita sebagai perempuan. Karena di Al-Quran tadi al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mudah-mudahan nih saya doain ya, pokoknya belajar terus, mudah-mudahan jadi orang-orang yang hebat, sukses, amin ya rabbal. Nanti dapat suami-suami yang soleh-solehah, syukur-syukur punya duit banyak, bisa setiap bulan umroh ke Mekah, bisa setiap tahun jalan-jalan ke Lombok, ke Bali, naik pesawat terbang. Yang penting apa? Jaga harga diri sebagai seorang perempuan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami Umi. Biasanya cuma begitu doang. Jazakumullah. Kalau tiap bulan ya Allah. Tiap bulan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Isom MA. Mohon maaf tadi salah penyebutan Bapak. Beliau adalah rektor dari UIN Banten ya. Jadi kalau mau melanjutkan kuliah boleh di sana. Yang alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali dan sangat dapat kita pahami. Semoga bisa kita amalkan juga sampai nanti ya, insya Allah. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Hamid. Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muhawwil hawwil ahwalana ila ahsaniha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini malam-malam tadi makasih. Yang terhormat Ibu dan Bapak Rektor. Yang keduanya kami hormati Ibu di Masjid Saudah dan Ustadz Mukarram dan para asatidz, wali santri dan para santri. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada hari ini kepada kita semua, sehingga diberi kesempatan juga kemampuan untuk bertemu di ruangan ini dalam rangka silaturahmi. Kebanggaan atau kebahagiaan yang tak terhingga ketemu dengan para santri, terutama nih yang kedua wali santri dan alumni. Ini dulur simkuring nih. Betul nggak? Kiai Haji Rohimin dulu pesantren di sini. Alhamdulillah dapat jodoh Kiai Profesor Dr. Iso, sekarang jadi rektor. Itu janji Allah, sakumaha Allah ragana Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah janji pasti ngangkat derajat jelema iman. Yang kedua boga ilmu. Alhamdulillah nya geuning tadu urang beuy Mas puteun hak Kiai Haji Rohimin ngengkeun urang Demak anu sakitu luhung ilmuna loba ka bisa simkuring ge berangkat naik haji teh dibimbing ku beliau. Ya dibimbing alhamdulillah tahun 2011 nya simkuring tiasa naik haji atas bimbingan beliau. Eta janji Allah, Allah akan mengangkat orang yang beriman. Saya kira para santri, para alumni dan para wali santri iman semua. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang mempunyai ilmu seperti ini Ustadzah dan Pak Rektor ini, beliau jembar ku ilmuna tahadus dini mah ulah ngarasawan cewang hariwang aduh bayangan saukur santri boga kabisa naon dijadieu naon ulah sieun. Ternyata Allah ngangkat dulur urang dulur sirkuring nih Ibu Rektor dan Bapak Rektor jadi rektor. Teu sagawayah teu samanya ya teu gampang jadi rektor teh, pilihan Allah eta mah. Simkuring oge kapuger teh Haji Pak Imas sareng caragayana di Kang Nasir kapuger masaten 6 tahun di Sukabumi. Alhamdulillah tuh goreng-goreng teuing jadi kepala kantor di Tangerang pada hati IAIN. Maka kapuger mah di naon ti IAIN naon dijadieu naon cenah. Alhamdulillah geuning Allah mah ngangkat derajat simkuring jadi kepala di Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Setelah itu Allah ngangkat setelah pensiun 3 bulan sebelum pensiun panginten da Allah mah janji Allah ningali meureunnan kulantaran dibawa melalui ilmu
nya kulma agama di mana pembinaan pelaksanaan ngelaksanakan tugas teh kahiji jujur, kedua takwa kepada Allah. Ternyata simkuring kapungur ibu-ibu diangkat sebagai sekjen asosiasi pengusaha di Kabupaten Tangerang 10 tahun. Coba bayangkan di pesantren di IAIN tetapi bisa mimpin para pengusaha 2000 perusahaan di Kabupaten Tangerang. Itu janji Allah. Maka sekali deui ulah hariwang ibu-ibu nu nitipkeun putra di dieu para santri sing gede hatenya siap turut khodam atau khidmat ka guru urang siap Allah pasti ngangkat derajat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Namanya ditaros Ibu Hadiah Ibu Dimas pada sambutan tipayun pada tipayun mari ayah mertua mertua besan Cikuring di Tangerang di Padang pada riu ayah ameng ceraka bumi terus saya para putra bikin pada nur itu pada uin jadi simpulin pada ngiring jadi yang tipayun kita pada sambutan punten ya. Jadi sekali deui mudah-mudahan sing gede hate aranjeun masatin sing betah meunangkan ilmu anu bermanfaat. Contoh konkret Pak Profesor dan sareng Ibu Profesor Mas Antren baheula di dieu nya. Kaduana simkuring alhamdulillah sanajan ayeuna tos pensiun kegiatan aya kene diberi kesehatan umur tos 75 tahun ya, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat pertama orang yang beriman, kedua yang berilmu. Sakitu punten Ibu Hadiah. Lah? Oh gitu temuan. Wajib betam kemari teh masak ke bumi datang gaduh. Ayo masak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuang makin bareng we bareng. Nah, tipayunan sambutan yang tipayun. Bareng. Sambutan sekaligus nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita semua kepada bangsa ibu mangga disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholih. Jazakum ahsanal jaza wa bil khusus Kiai Nai Jahroh Katur Wa selaku ketua pembina Ibu Master Saur margi moal kabudalkeun kabungah anu luar biasa. Naon anu keretek dina hate baheula waktu Neng Jahroh nuju masantren. Neng Jahroh teh putra Kiai Rohimin nikah ka Ibu Haji Sutiah urang loji di antawis putri Pak Haji Rohimin teh ieu teh
gelis tapi kolokan. Masantren teh wah uih wae kaninina dah ka Haji Masito. Tapi yakin ibu ku ayana kasolehan orang tua tiditu ayana orang tua tidituna Haji Atikah bedia nama ayah jala ayah bujang Abah Haji Syafi'i teras panginten Pak Haji Maksudi Mahaji Masito Mahaji Suti ahli gabung sareng Kiai Haji Rohimin dina Al-Qur'an diuningakeunnya paminjalmi anu iman lanjeng eta jalmi iman diikuti ku kulawargina maka urang ge bakal bisa kompetkeun kabagean karomah barokah kasolehan sepuh urang sadaya nu alhamdulillah neng jahroh baheula teh kieu neng atuh bikin pondok pesantren di sana eta ibu cita-cita bikin pondok pesantren unggal setiap ketemu Bang Isom, neng kapan bikin pesantren? Neng kapan bikin pesantren? Cita-cita. Nah itu diantaranya. Insya Allah terwujud. Insya Allah terwujud. Terus naon neng jahro salah sawios eta teh naon ku ayana sepuhna nu soleh nyatana Bapak Kiai Haji Rohimin. Anjeunna seorang kiai tapi anjeunna selalu menghormati ka guru anjeunna guru ayeuna putrina selalu dihaji doakeun setiap lebaran pasti diabringkeun sanes ka ibu hungkul kasadaya disilaturahimkeun ka ditu ka dieu setiap ketemu teh doakeun kan ibu teh ngaraoskeun izin jadi merasa malu sama Pak Haji Rohimin sementara harapannya besar. Nah akhirnya Pak Haji si neng mah ngawasna sakedap gak apa-apa ngajinya sebentar yang penting mah nanti dapat orang yang soleh pokoknya mah yang berilmu insya Allah cita-cita terwujud. Alhamdulillah ternyata alhamdulillah doa orang tua kesolehan orang tua cita-cita guru terwujud mendapat ayeuna orang mana Gresik orang Demak dia hafiz ayeuna mah usum hafiz teh hafizoh baheula malangga keneh kapungkur malanggi keneh tah ayeuna kersana Pak Profesor mah tos hafiz di kapungkur teu acan ayeuna naon masalah kitab gunul kitab kuningna. Alhamdulillah untuk sementara ayeuna dosen ayeuna di pemerintahan dan insya Allah semakin kuat. Nah matak barudak terletik hatanya dan rek kuliah kemana itu teh aya pasantrenna neng jahro tuh nah bagina carogena rek sok sing soson kan dites nya nanya dites we tah gitu. Alhamdulillah tuh terima kasih wa malihan mangahaturkeun ribu nuhun kamari teh abdi teh ka mana ka Sumedang besan teh panggilkeun doktornya Arifek teh dosen UIN nyarioskeun kieu mama cenah abdi teh ena teh bade ieu cenah bade ngabujeng kana profesor nah ai teh ai kitu ngomong abdi teh cenah diujina teh di ditu di Banten eta besan urang teh ka besan oge teh seunggahnya ayeuna seorang guru besar doktor di UIN kiai deui aya mama cenah abdi teh bade gelar profesor tapi cenah pun ngujina teh di ditu di mana
Rektor UIN Serang cenah ada Profesor Isam eta mah incut. Alhamdulillah didoakeun pisan. Alhamdulillah sadayana oge didoakeun alhamdulillah sok manfaatkeun ilmu insyaallah barokah. Rupi nama sakitu ngandoakeun we di dieu nya nengnya da kapi nenek ka dieu teh nenek ari kapungkur ramana teh jadi seiring sareng Pak Haji Nasirnya. Termasuk Pak Haji Rohimin nuju ngarintis di Cengkareng teh Pak Haji Nasir teh apana teh wapi apana teh nyai teh janten sok naon osok di Pak Haji Rohimin apa mah cenah mun ti UIN cenah tos ekeun bekal sok ka Pak Haji Rohimin we pokona dicana ka mana cenah aktif teh bakat ikan ka itu bager Pak Haji Rohimin teh sahawah berehan soleh tah diantarna kasolehan orang tua insyaallah doana dikabul ku Allah harapanana mudah-mudahan urang oge sami bisa kompet daunkeun urang disarengkeun sareng jalmi-jalmi anu soleh wa alhimna bisolihin. Alhamdulillah sakitu we ngan ieu teh kieu cenah ari istilah nisbat di kampung mah meureun incunya neng kumaha atuh nenek teh atuh mangamplopan. Coba kamu batur ngonang profesor, rektor, gara coba sabaraha amplop. Barokah nya. Barokah ya. Barokah. Insyaallah lebih barokah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni sok selayang pandang berbagi pengalaman sahabade sok kemudian aku akan bade sahabade ceriin berbagi pengalaman menghadapi anak-anak didik sok aya saha teh cucu saha aya teh aya penghasil napisan nah sarana jadi masantrenna teh kenging kitab cepilan kitab cerian dapat orang sini. Alhamdulillah sok sanu bade aya teh aya lamun teh aya mah sok ngarah ingat tuh aya ikan bakar kemudian nganu awe deh. Kepada ibu guru kita semua yang memberikan dan juga nasihat-nasihatnya juga motivasinya, insyaallah sampai kepada hati ya. Sasi payun mudah-mudahan langkung sehat dari hadirin. Amin. Selanjutnya anu bade disanggakeun ku pangajian Yai Mekar. Tengah mau eta lah haknya sok wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulih. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yarfi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الاستقامة حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب. اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب تعلمنا وتعليمنا هذا خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا إلى أرواح جميع المؤسس هذا المعهد وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا تقبل السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك واغفر لنا بما رحم ربنا هب لنا من tanawah dan rahmatan innaka antal wahhab atina fid wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asrar Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun ka pangasih Kiai Mukarram kanggo doa. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah. Pamitan kanggo syahriahan sasi payun Mingon kedua kaping 12 sasi Oktober. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar mata ketinggalinya. Dasar. Makan dulu. Oh, nah mau. Main dia tuh ada bagernya, Naura. Ayo. Ngelihat HP-na si Lolah yang lembut HP cenah. Dentong. Mahal tuh.